Yo guys, please welcome back again with me Heisei Kamen guys. Oke guys, jadi hari ini di channel terbarunya Showa Heisei guys. Jadi kebetulan channelnya Showa, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kemana channel Showa Heisei Toku Discussion. Nah, channel tersebut sebenarnya sedang dalam suspend, yang dalam arti gue yakin itu nggak akan balik lagi channel tersebut karena ada yang sengaja ngelaporin channel gue sama Bang Showa, entah apa problemnya, entah apa masalahnya, dilaporin dan akhirnya di-ban, di-suspend, diblokir sama pihak YouTube guys. Jadi gue nggak tahu problemnya apa, di mana dan apa yang salah gitu kan. Nah, jadi pas gue ngecek dari dari email yang masuk ke gue, emailnya Showa Heisei, itu ternyata trouble-nya adalah yang dilaporkan adalah channel kami nge-spam. Nah, gue juga bingung apanya yang nge-spam dan di mananya nge-spam, gue juga nggak ngerti, nggak tahu nge-spam di mana, gue juga nggak paham ya. Jadi alhasil channel tersebut di-ban, di-suspend, dan gue yakin itu nggak akan balik lagi kecuali kecuali kalau itu channel tersebut sudah subscribernya ibaratnya sudah puluhan ribu atau enggak jutaan subscriber gitu. Baru mungkin kalau misalnya channel yang jutaan subscriber atau puluhan subscriber itu baru mungkin bisa ngebalikin channel yang disuspend tersebut. Nah, kurang begitu. Kalau channel-channel yang kayak gue yang ibaratnya cuma YouTuber kecil kayak gue yang cuma subscribernya kecil dan nggak terlalu banyak, jadi kalau udah disuspend ya udah, lu nggak bisa berharap banyak gitu, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi alhasil setelah menimbang, mengukur dan juga berdiskusi dengan para pendahulu gue, yaitu Bang Showa dan juga Om Kenji Bilal Oba dari grup STI Superior Tokusatsu Indonesia. Say hello juga buat Om Kenji dan juga Bang Showa yang lagi juga ngerayain Lebaran. Sebelumnya gue ucapin dulu selamat Lebaran buat teman-teman pencinta Tokusatsu, fans Tokusatsu di Indonesia, dan juga khususnya buat senior gue, sekaligus buat buat senpai gue yang udah ngebantu berdirinya dan juga istilahnya udah support gue sama Bang Showa selama ini. Thank you very much. Gue ngucapin beribu-ribu maaf sekali lagi untuk yang channel yang terhapus tersebut. Dan gue ngucapin karena mau Lebaran, jadi gue ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kedua sohib gue itu, sekaligus senior gue, sekaligus senpai gue. Jadi gue ngucapin selamat Lebaran buat kalian berdua, Om Kenji dan juga Bang Showa. Mungkin itu aja dulu untuk ucapannya. Nah, tapi sebenarnya kali ini gue bukan mau ngebahas soal permasalahan yang terjadi pada channel gue yang sebelumnya. Nah, hari ini video perdananya channel barunya sebenarnya namanya sudah berganti jadi SHR Toku Enterprise guys. Jadi mungkin banyak yang dari kalian bertanya-tanya, apa tuh SHR? Apa itu SHR? Apa itu SHR? SHR itu singkatan dari Showa Heisei and Reiwa guys. Jadi itu Showa Heisei and Reiwa itu adalah zaman pemerintahan yang ada di Jepang saat ini guys. Jadi Reiwa itu pemerintahan yang terbaru di Jepang saat ini, zaman yang terbaru. Heisei itu sebelumnya, Showa itu sebelumnya Heisei guys. Jadi gue ngambil nama SHR itu dari singkatan dari Showa Heisei and Reiwa guys, kurang lebih gitu. Nah, kenapa ada kata Toku? Toku berarti gue itu ada nama Toku karena berarti itu menjadikan ciri khas kalau channel tersebut bakal bahas Tokusatsu tentunya. Dan kenapa ada kata Enterprise? Gue pikir kalau ada kata Enterprise itu jadi bagus, jadi kayak mungkin kalian bakal mikir gimana ya, jadi kayak kalau kalian udah nonton Zero One ya, jadi kayak Thousand Driver gitu. Jadi tulisannya kayak kurang lebih ada videonya ya, nanti gue bakal cantumin ya, ada sedikit intronya bakal gue cantumin.
presented by Zaya, gue begitu ya. Nanti gue cantumin, gue plesetin sedikit nanti presented by adalah gitu loh kurang lebih gitu. Nanti gue bakal cantumin ya guys. Oke, jadi hari ini gue bukan mau ngebahas soal itu juga. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat, gue mau ngebahas di video perdana gue kali ini, yaitu gue mau ngebahas seputar dunia perfansapan Indonesia guys. Jadi gue nggak bakal ngebahas seputar fansap lain, tapi gue bakal ngebahas seputar apa yang sedang gue kerjakan saat ini di salah satu fansap gue sendiri guys. Jadi mungkin banyak yang dari kalian yang udah tahu kalau gue adalah seorang owner dan juga seorang admin, seorang translator dan juga seorang efektor dari sebuah fansap yang bisa dibilang cukup besar juga enggak, dibilang cukup kecil juga enggak, dibilang enggak terkenal juga enggak, dibilang terkenal juga enggak gitu. Jadi middle lah. Nah, mungkin kalian banyak yang udah tahu kan nama fansub gue apa. Nah, jadi kali ini gue sedang mengerjakan Kamen Rider OS episode 7 Blue Riders guys. Jadi gue lagi nge-translate si Kamen Rider OS-nya. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Dan banyak dari kalian yang bertanya-tanya gimana sih proses pengerjaan sebuah subtitle guys. Jadi kurang lebih gini. Jadi biasanya nih gue bakal jelasin satu persatu buat kalian ya. Ini video ulasan balik ya gitu ya. Nah jadi kurang lebih gini. File mentahannya tuh awal-awal kayak gini guys. Kalau kalian mau lihat ya. Nah awal-awal kita dapat file mentahan tuh bentuknya semua ASS guys. Belakangnya ASS. Dan isinya adalah subtitle dalam bahasa Inggris, yang dimana kita download dari satu buah kita sebutnya provider aja ya, dari satu provider penyedia subtitle dalam bahasa Inggris. Dan di hasilnya nanti bakal muncul kurang lebih kayak gini, yang kalian masih lihat ada bahasa Inggrisnya sedikit. Dan dimana kita nanti bakal nge-translate si tulisan Inggris ini menggunakan 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 Google Translate, atau enggak kalau misalnya lu ngerti sedikit bahasa Inggris ya lu bisa sedikit nge-translate sedikit. Tapi kalau misalnya ada yang lu nggak mengerti, kadang-kadang kayak gue ada yang gue nggak mengerti, gue biasa menggunakan Google Translate dan gue artiin di Google Translate. Kalau artiannya pas, gue nggak akan memperbaikinya. Tapi kalau misalnya artiannya nggak pas, gue bakal ngeperbaikin sedikit gitu, kurang lebih gitu. Jadi supaya mudah dipahami. Nah contoh kayak gini nih, ini belum ditranslate kan, kita translate nih. Biasanya gue gini, Ctrl C, copy paste. Nah kita pindahin ke ininya, kita Ctrl V. Nah kayak gini kan sudah tertranslate, kita copy. Nah kita masukin ke sini guys. Nah kalian bisa lihat nih, di sini kan bahasanya sedikit agak baku kan. Misalnya kayak gini nih, kita lihat nih. Please do and stop her from doing anything rash. Maksudnya kan tolonglah gitu kan, dan hentikan dia dari melakukan segala tindakan gegabah gitu, maksudnya kurang lebih gitu. Cuma kan artinya di sini kan silakan lakukan dan hentikan kan, agak sedikit nggak masuk akal. Nah kita perbaiki. Contoh nih ya, gue perbaiki, tolong ya. Nah kurang lebih gini, pakai bahasa biasa aja, tolong ya, dan hentikan dia dari melakukan sesuatu yang gegabah. Nah ini gegabahnya masih masuk akal ya. Dan hentikan dia dari melakukan sesuatu yang gegabah. Nah masih masuk akal, kurang lebih gitu. Berarti yang depannya yang nggak masuk akal. Jadi itu yang sedikit dunia perfansapan yang gue kerjakan saat ini ya. Translate ya kayak gitu. Kalau ada yang salah sedikit dari Google Translate ya kita ubah. Kalau nggak ada yang nggak pas gitu, kalau misalnya ada yang pas ya nggak usah diubah, kurang lebih gitu. Nah, selain ngerjain translatean, gue juga ngerjain efek dan timer, kurang lebih gitu. Biasa kita di GT Sub, gue sebut fansub ya. Biasanya gue pade di GT Sub itu ngerjainnya kurang lebih gini. Kalau misalnya kita mau ngasih efek nih ya, kita udah bikin efeknya duluan, kurang lebih kayak gini. Ini udah efek jadi yang kita bikin kemarin-kemarin di episode sebelumnya. Nah, kita tinggal blok ini, blok, copy. Nah, jadinya kayak gini kurang lebih. Terus kita pindahin ke sini, kita blok juga segini, terus kita baru setting di sini nih. Setting nih, kalau misalnya kalian lihat nih, ada kursor mouse gua arahin ke merah nih. Biasanya kita setting di sini nih, sebelah sini. Kita kalau misalnya mau disamain timernya, kita bisa setting ke kiri kanan tuh.
biar sama rata. Nah, kurang lebih nanti hasilnya bakal kayak gini guys, kalau kalian mau lihat. Nah, tuh, scanning chart, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi tampilannya bakal kayak gitu, kurang lebih pas muncul efeknya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain tuh, biasanya kita di GTSUB biasanya kita kerjain tuh langsung. Jadi efek, translate, dan juga timing kita jadiin satu di dalam satu pengerjaan. Jadi tiap admin di GTSUB itu bisa semua pekerjaan kurang lebih kayak gini. Nah, kadang memang kita masih pakai kayak efek maker tambahan. Nah, itu efek maker tambahan biasanya yang khusus buat bikin efek-efek kayak gini, yang efek-efek logo gitu. Nah, itu khusus, mereka nggak ngerjain yang kayak gini, kita yang ngerjain. Jadi ya bisa dibilang kurang lebih admin di GTSUB rata-rata tuh bisa dibilang multi talented nggak juga, tapi rata-rata bisa ngelakuin sebagian besar pekerjaan dari satu orang admin, yang misalnya admin tersebut ngerjain cuma khusus buat efek ya, efek doang gitu. Ada yang khusus bikin khusus buat timing doang, ada yang khusus translate doang. Cuma kalau di kita nggak mau bikin terlalu ribet, terlalu runyam untuk proses pengerjaannya. Jadi satu admin megang hampir semua pekerjaan admin, kurang lebih gitu. Jadi yang gue pegang saat ini, jadi di Fansub gue sendiri, gue berprofesi sebagai owner, translator, juga sebagai efektor, dan juga timer. Dan juga kadang gue juga ngelakuin kayak upload, dan juga kayak encoding gue juga ngelakuin. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi pas gue lagi ngerjain nih, kayak posisinya kayak sekarang nih ya. Kebetulan di GTSUB sendiri adminnya ada banyak, translatornya ada 2. Nah, gue sama salah satu temen gue namanya Kapten Jack. Nah, kebetulan Kapten Jacknya sendiri lagi off saat ini. Jadi semua pekerjaan saat ini gue yang kerjain, gue yang handle guys. Jadi kalau kalian lihat hasil translatean kita, kerjaan kita nih yang rilis belakangan ini, itu semua dari gue. Backupnya dari Kapten Jack, kurang lebih gitu. Nah, jadi efek-efeknya juga sebagian besar gue yang kerjain, bukan sebagian besar banget sih, untuk beberapa seri. Dan untuk nggak semua seri sih, tapi sebagian besar atau sebagian kecil lah itu gue yang kerjain. Nah, dan ada bantuan juga dari beberapa fansub juga sebelum akhirnya gue yang mutusin, gue yang kerjain. Kayak ke project build kemarin gue ditolong sama salah satu admin dari Radar Fansub, yaitu Mas Bro Robi Nosuke. Dan untuk kayak efek-efek kayak misalnya bikin tulisannya ngambang atau tulisannya kayak melayang-layang, nah itu gue dapat pembelajaran dari salah satu admin juga di Wizard Soup. Ya kurang lebih gitu. Dan mereka, gue lupa mereka ada nickname, kayaknya nggak ada gitu ya, mungkin ada tapi gue nggak tahu gitu ya. Nah terus kayak apa lagi, kayak misalnya yang bikin efek logo, selain gue belajar dari Mas Bro Robino Suke sebelum dia nyedain sebelum dia akhirnya ngajarin gue bikin efek gitu kan, bikin efek logo gitu kurang lebih. Biasanya gue pakai dari Robino Suke efeknya semua. Nah setelah akhirnya dia ajarin caranya gini, akhirnya gue belajar sedikit demi sedikit, akhirnya gue bisa bikin efek sendiri. Nah terus lama kelamaan akhirnya gue rekrut admin khusus buat bikin efek, namanya Mas Bro ini Ndikakun. Nah admin gue, salah satu admin gue juga Ndikakun. Nah jadi kalau misalnya kalian lihat efek-efek belt yang Kamen Rider kemarin itu, yang dari Zero One, Zio segala macem, itu semua hasil karya dia guys. Jadi kurang lebih gitu. Jadi gue cuma ngerjain yang sebagian kecil sih, kayak contoh yang di project Zero One yang gue kerjain, yang gue bikin kayak belt-beltnya kayak beltnya si Jin, si Horobi, terus kayak belt yang terbaru kesini itu yang gue yang bikin, gue yang kerjain. Nah jadi yang sebagian besar kemarin tuh kayak belt-beltnya yang Zio segala macem yang di seri Zio itu sebagian besar dikerjain sama Ndikakun. Nah kurang lebih gitu guys. Jadi ya begitulah proses pengerjaan di GTSUB ya, kurang lebih gitu. Di fansub gue kurang lebih gitu ya. Jadi prosesnya memang kalau misalnya kalian nanya ke gue,
kok proses kerjainnya tuh agak ribet ya. Sebenarnya kalau kalian nikmatin nggak ribet-ribet banget. Dan hasilnya kalau misalnya kalian ngerjain sendiri ya, ngerjain sebuah subtitle sendiri dengan usaha kalian sendiri gitu kan. Kayak gue nih contoh, tujuan gue ngedirin fansub itu sebenarnya gue tuh pengen nonton hasil sub karya gue sendiri gitu. Karena gue udah ngerasain nonton hasil karya orang lain dan ngelihatnya kayaknya oke lah gitu. Cuma pas nonton hasil karya sendiri itu ada kepuasan batin sendiri gitu. Itu yang gue rasain. Yang gue mungkin ibaratnya mungkin ya dulu gue sih biasa aja gitu, download aja gitu, nggak ngerasakan kayak gini gitu. Tapi semenjak gue nge-sub sendiri, gue ngerasain sesuatu yang beda, dan mungkin itu yang dirasain sama teman-teman fansaber lainnya yang sekarang, yang dulu gitu, yang sebelum gue, yang istilahnya mereka download sendiri hasil, ngerjain sendiri dan mereka transfer sendiri, dan pas mereka nonton itu rasanya ada rasa bangga gitu loh, ngeliat hasil kerja keras mereka bisa dinikmatin sama orang dan yang lain-lain ya, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan hari ini, dan thank you very much for watching untuk video perdananya SHR hari ini. Jadi judulnya kali ini, video SHR ini gak ada judul sama sekali, jadi gue juga bingung mau ngomong apa. Tapi kalian tunggu aja, ada video-video terbaru lainnya nanti di channelnya SHR. Tetap ada toys review, tetap ada movie review, ada. Kita lanjut, tadi sedikit terpotong karena adek gue telepon. Ya, jadi seperti yang tadi gue bilang, tetap ada toys review, tetap ada movie review, tetap ada series review, tetap ada anime review, tetap ada, dan juga tetap ada discussion, toko discussion, karena memang itu ciri khas kita dari dulu. Sohei Toku Discussion tetap ada. Roasting juga tetap ada, jadi kalian tunggu aja format-format acara terbaru kita, dan gue usahain bakal setiap hari update, setiap hari gue bikin video, gue usahain mulai sekarang. Jadi kayak channel khusus, channel SHR ya, khusus untuk channel iTechno Ranger, gue bakal usahain bikin video juga, tapi nggak bakal rutin. Mungkin gue bakal nunggu ada servisan atau ada barang baru gue review, mungkin kayak gitu. Dan ya mungkin itu aja dari gue hari ini. Thank you very much sekali lagi buat kalian yang udah ngedukung gue dan udah nge-support gue, udah ngebantu gue sampai sejauh ini, sampai sekarang. Khususnya untuk di fansub dan juga di dua channel gue ya. Ya walaupun channel yang satunya udah angus ya. Jadi itu aja, ada 3 channel, yang satu udah angus, jadi tinggal 2, yaitu channelnya Sowa Heisei, yaitu yang sekarang channel barunya SHR, dan juga yang satunya lagi iTechno Ranger guys. Jadi thank you very much yang udah ngedukung gue selama ini, dan see you in the next video, dan jangan kemana-mana, pantengin terus. And gue mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe guys, buat supaya kalian terus berlangganan video gue guys. Karena apa? Kalau kalian pencet tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di samping yang ada di video gue, itu bisa bikin gue semangat terus untuk terus berkarya di YouTube guys, dan juga bisa bikin gue terus bersemangat untuk bikin video-video terbaru, terobosan terbaru untuk kalian guys. Jadi mungkin itu aja dari gue hari ini. Thank you sekali lagi yang udah ngedukung gue, and see you in the next video, dan salam Hansin, and see you in the next video guys. Ciao.